Masih ya. Maksudnya kalau nanti semua dapat tugas ini buat pekan depan. Baik. Jadi langsung dibuka dulu di buku tajwidnya. Jadi ini sudah di bab materi yang terakhir dari materi tajwid, yaitu halaman 159 ya, 159. Halaman 159. Jadi ini alurnya dari biar tidak terasa terputus, dilihat di halaman sebelah kirinya dulu 158, agak ke bawah ada nomor 2, kaidah hamzah wasol yang dibaca dhammah. Nah, jadi dulu di awal-awal yang sering saya sampaikan, hamzah wasol yang di awal ya, ada yang harus di fathah, ada yang harus di kasroh, ada yang melihat huruf ketiga. Nah, kalau huruf ketiganya dhammah maka hamzahnya di dhammah. Kalau huruf ketiganya fathah atau kasroh maka hamzahnya atau alifnya di kasroh. Nah, di bab ini hamzah yang dibaca dhammah. Kemudian yang nomor 2 itu hamzah wasol yang dibaca dhammah. Kemudian yang ketiga hamzah wasol yang dibaca kasroh. Nah, jadi yang di halaman 159 hamzah wasol yang dibaca kasroh. Nah, yang dibaca kasroh ini kita sudah yang pertama di bagian yang A, yaitu fi'il amar sulasi. Sedang huruf yang ketiganya berharokat kasroh. Nah, itu tadi yang bukan diawali al dan bukan di antara 7 lafaz khusus, itu melihat huruf yang ketiga. Nah, melihat huruf yang ketiga itu kalau dalam bahasa Arab jenisnya lafaznya itu fi'il amar sulasi. Nah, nanti penjelasannya. Jadi itu yang bagian A. Yang bagian B, kebetulan di buku yang ini B-nya tidak tertulis nih. Jadi apabila berada pada lafaz-lafaz berikut ya, 7 kata khusus, itu alifnya harus di kasroh. Ibnu, ibnatu, imruun, imratun, isnaini, isnataini, dan ismu. Nah, itu harus di kasroh. Terus yang bagian C, yang bagian C masih kaidah hamzah wasol yang dibaca kasroh. Dan bagian C itu sama, C-nya enggak tertulis, tinggalan. Apabila terdapat, nanti bagian C. Apabila terdapat pada fi'il madi, kemudian fi'il amar, kemudian masdar. Masdar itu isim masdar lengkapnya. Dari fi'il humasi atau fi'il sulasi. Nah, ini kalau terjemahan ringkasnya, apabila terdapat pada fi'il madi. Fi'il madi itu kata kerja lampau. Terus fi'il amar, kata kerja perintah. Dan isim masdar. Masdar itu kata kerja, kata benda abstrak. Kalau duduk itu kan kata kerja. Kalau kedudukan itu kata benda abstrak. Gitu. Terus dari fi'il humasi, kata kerja yang kata dasarnya ada 5 huruf. Atau fi'il sulasi, kata kerja yang kata dasarnya hurufnya berjumlah ada 6. Contoh hamzah wasol yang terdapat pada fi'il madi atau kata kerja lampau, terus fi'il amar atau kata kerja perintah,
dan dari dan apa dari dan isim masdar atau kata benda abstrak dari fi'il humasi, dari kata kerja yang kata dasarnya terdiri dari 5 huruf. Nah, untuk memahami fi'il madhi, fi'il amar dan lain sebagainya, silakan bila dipapan tulis biar paham alurnya. Yang pertama penjelasannya, kalimat itu dalam bahasa Indonesianya kata. Jadi rangkaian dari beberapa huruf yang mempunyai satu arti, itu artinya kata. Dalam bahasa disebut kalimat. Ya, jadi beda kalimat dalam bahasa Indonesia dengan kalimat dalam bahasa Arab. Jadi kalimat ini terjemahannya kata. Kalimat atau kata dalam bahasa Arab itu cuma ada 3, isim, fi'il, huruf. Dari seluruh Al-Quran juz 1 sampai juz 30 segini banyaknya, kalau dirinci satu persatu cuma ada isim, fi'il, huruf. Isim itu kalau bahasa Indonesia gampangnya kata kerja, kata benda. Fi'il gampangnya kata kerja. Huruf selain kata benda dan selain kata kerja. Kata benda atau isim itu satu kata yang sudah bisa dipahami dan dia tidak butuh waktu. Quran, kita kan kita menyebut kata Quran itu sudah terbayang, oh bentuknya seperti ini. Tidak membutuhkan waktu. Quran pagi, Quran siang, Quran malam, tidak butuh. Meja, kita sudah bisa menggambarkan, oh meja itu seperti ini. Gak butuh meja pagi, meja siang, meja malam. Nah, itu isi. Fikir, kata yang sudah dipahami maksudnya, tapi dia butuh keterangan waktu. Kata kerja, ya. Makan, ada makan pagi, makan siang, makan sore, makan malam, tidur. Nah, tidur. Nah, kita sudah bisa membayangkan tidur itu seperti ini loh. Nah, butuh waktu. Tidur pagi, tidur siang, tidur malam dan lain sebagainya. Nah, itu isim dan fi'il. Kalau huruf, kata yang tidak bisa dipahami atau belum bisa dipahami kalau belum digabungkan dengan isim atau fi'il. Isim atau fi'il. Jadi kata yang tidak bisa dipahami kalau belum disambungkan dengan isim atau fi'il atau huruf. Jadi ini benda, fi'il kata kerja. Huruf itu kalau bahasa Indonesianya yang mendekati kata bantu. Dia harus dibantu dengan kata yang lainnya. Gitu ya. Di atas itu orang tidak akan bisa memahami kalau nggak disambungkan dengan kata benda. Di atas meja, di atas Quran, di bawah meja dan lain sebagainya. Kok tiba-tiba di atas? Di atas apa? Pasti orang penasaran. Dari, pasti butuh keterangan dari pasar, dari rumah. Nah, jadi ini butuh digabungkan dengan yang lain, namanya huruf kalau dalam bahasa Arab. Jadi kalau dalam bahasa Arab yang namanya huruf itu bukan alif, ba, ta, sa, jim, bukan itu. Tapi itu tadi min, ila, an, ala. Makanya kalau kita berhenti, kan kita nggak boleh berhenti pada kata min. Harus min apa, dari mana. Jadi kalimat dalam bahasa Arab bisa jadi isim, bisa jadi fi'il atau huruf. Terus sekarang membahas ke fi'il, hanya kata kerja. Jadi kalau yang huruf yang digabung dengan fi'il, contohnya apa? Contohnya digabung dengan huruf yang lain. Huruf harus digabung dengan isim atau fi'il. Tadi kan contohnya baru huruf yang digabung dengan isim tadi. Dan untuk contoh huruf yang digabung dengan fi'il itu, huruf yang digabung dengan fi'il. Contohnya jika bahasa Arabnya itu, coba saya cari di sini. Bukan, kalau dalika itu isim.
Dalika kan artinya itu. Pasti ada yang dituju, ada yang dituju. Ada kemudian. Tuh, saya cari di sini. Jadi ada huruf yang hanya masuk ke fi'il, ada huruf yang hanya masuk ke isim, ada huruf yang bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il. Saya cari di sini dulu. Wala tanfa'u. Lamnya tidak tanfa'u. Ini nih 25, ayat 25. Kulla tus'aluna. Ayat 25. Kulla tus'aluna. Kul, katakanlah. La tus'aluna, kalian tidak ditanya. La, tidak. Tus'aluna ditanya. Nah, tus'aluna itu ditanyakan fi'il. La itu tidak. Nah, jadi la itu artinya tidak, dia bertemu dengan fi'il kata kerja. Nah, itu contohnya itu ajrum la ya. Hurufnya la, artinya tidak. Terus 26 misalnya. Kul yajma'u bainana rabbuna summa yaftahu. Summa yaftahu, kemudian membuka. Kemudian membuka. Yaftahu, membuka itu fi'il kata kerja. Summa itu kemudian. Nah, kemudian itu huruf yang digabungkan dengan fi'il. Nah, itu contohnya yang digabungkan dengan fi'il. Baik, itu contohnya. Nah ya, jadi tadi isim, fi'il, huruf. Kemudian masuk ke fi'il. Fi'il kalau dilihat dari segi makna ya, ada fi'il madi, kata kerja lampau, sudah, qara'a, sudah membaca, past tense kalau bahasa Inggris. Mudhari, present, continuous tense, sedang. Qara'a sudah membaca, yaqra'u ini sedang membaca. Yang ketiga, fi'il itu kalimat atau kata kerja perintah. Kata kerja perintah. Qara'a sudah membaca, yaqra'u sedang membaca, iqra' baca. Nah, ini dari segi perubahan kata yang menyebabkan maknanya sedikit berubah dari segi waktu. Nah, itu dari segi makna, dari segi arti. Terus fi'il kata kerja kalau dilihat dari segi jumlah huruf dalam kata dasar. Nah, ini ada namanya fi'il sulasi. Sulasi itu kan asalnya salah satu. Nah, fi'il sulasi berarti fi'il yang kata dasarnya terdiri dari 3 huruf. Rubai. Salah ya. Rubai 4 huruf dari harka atur. Khumasi 5 huruf. Sudasi 6 huruf. Baik, sekarang yang 3 huruf. Yang 3 huruf contohnya qara'a. Qara'a artinya membaca. Nah, ketika disebutkan maksudnya sudah membaca, yang sulasi qara'a. Ketika disebutkan sedang membaca, yaqra'u. Fi'il mudhari. Fi'il amar yang kalimat perintahnya iqra', bacalah. Nah, kemudian di sini ada namanya isim masdar. Isim masdar itu kalau dalam bahasa Indonesia seperti tadi, asalnya kata kerja, tapi dia menjadi benda. Sudah membaca, sedang membaca, bacalah bacaannya. Nah, itu bacaannya.
bacaannya bagus kan, si masdar. Terus yang 4 huruf, fi'il yang terdiri dari 4 huruf. Contohnya akroma, alif, kaf, ro, mim. Artinya memuliakan. Akroma. Akroma fi'il madi, sudah memuliakan. Sedang memuliakan, yukrim. Muliakanlah, akrim. Muliakanlah, akrim. Pemuliaan. Nah, memuliakan, sedang memuliakan, muliakanlah. Pemuliaannya, nah, ikram. Kalau ada orang namanya Pak Ikram itu maksudnya memuliakan, tapi dalam bentuk kata beda. Ikram. Terus fi'il yang terdiri dari 5 huruf disebut khumasi. Contohnya yang fi'il madi, yang kata kerja laku iktaroba, artinya mendekatkan diri. Waqtarib wasjud, waqtarib, sujudlah dan mendekatkan diri. Iktaroba, sudah mendekatkan diri. Fi'il mudhari'nya yaqtaribu, sedang mendekatkan diri. Fi'il amarnya, kalimat perintahnya iqtarib. Iqtarib. Kalau di Quran waqtarib aslinya wa iqtarib, karena ada wa-nya, i-nya hilang. Waqtarib. Pendekatan diri. Pendekatan diri namanya iktirab. Iktirab, si masdar. Nah, itu yang 5 huruf. Yang 6 huruf, istaghfaro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya memohon ampun. Ini mempunyai dasar lagi, kata dasar lagi. Kalau diperas ghafaro. Ghafaro itu mengampuni. Jadi Allah yang mengampuni. Tapi kalau ada tambahan alif, sin, ta, itu mempunyai makna permohonan. Istaghfaro, minta ampun. Ghosa itu menghujani, mencurahkan. Kalau ada tambahan istighosa, minta ampunan, minta rahmat, sudah menjadi bahasa kita istighosa. Seperti taroba ini ya. Kenapa? Seperti iktaroba itu ya, mendekat. Kalau ini ada meminta, kata memohon. Kalau ini enggak, bukan meminta, memang aktif mendekati. Kalau iktaroba itu asalnya ini koruba. Koruba artinya dekat. Koruba itu dekat. Iktaroba menjadi dekat. Jadi kalau iktaroba kan tidak butuh objek. Tapi kalau iktaroba aktif dia menjadi dekat. Koruba. Jadi istaghfaro fi'il madi yang 6 huruf istaghfar. Sedang meminta ampun mudhari yastaghfir. Terus kalimat perintahnya istaghfir. Istaghfir. Nah, permohonan ampun istighfar. Nah, istighfar. Istighfar itu alurnya kata dasarnya seperti ini. Nah, kembali di sini tadi yang disebutkan di ayat halaman. Nah, di halaman 59 ini tadi tentang bab umumnya hamzah wasol yang dibaca kasroh. Jadi kalau biasanya yang sering saya sampaikan, kalau huruf yang ketiganya dhammah, maka alifnya di dhammah, hanya gitu doang. Nah, karena itu hanya cara praktisnya saja. Padahal kalau dalam detailnya, nah itu ini yang huruf ketiganya itu jenis kalimatnya apa? Apabila terdapat fi'il madi, fi'il madi ya, berarti yang di sini nih, yang paling kanan fi'il madi, terus fi'il amar, fi'il madi, fi'il amar, kemudian masdar dari fi'il sulasi, fi'il madi. Nah, kita ambil dari sini.
fi'il madi, terus fi'il amar ini ya. Fi'il amar dan isim masdar. Nah, jadi poinnya kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Dari fi'il khumasi dan sudasi. Nah, poinnya sini dan yang ini. Kita tarik. Nah, kita tarik tadi ya. tensis juga. Nah, kita tarik. Ini kan karena tadi yang hamzahnya di kasor ya. Kita tarik di sini. Fi'il madi dari khumasi yang 5 huruf. Contohnya ikut tarik. Nah, di sini huruf ketiganya fathah. Alifnya maka di kasroh. Nah, kasroh. Terus yang sudasi istighfar. Huruf ketiganya fathah, maka alifnya di kasroh. Terus yang fi'il amar. Fi'il amar. Berarti di sini apa kalau matematika dulu tabial ya. Nah, jadi fi'il amar iktarik ini yang 5 huruf. Huruf ketiganya fathah, alifnya hamzahnya di kasroh. Istaghfir ketiganya fathah, hamzahnya di kasroh. Yang masdar sama di sini garisnya. Sebentar. Oh, ada yang lain. Hamzah wasol yang terdapat dalam fi'il madi, fi'il amar dan masdar dari yang khumasi. Oh, masih yang khumasi tadi. Yang sudasi ini istighfar. Contoh hamzah wasol dari fi'il. Nah, ini yang kelima ya ini. Kalau di buku ini ditulis istakbaro, sama sih istakbaro. Istakbaro. Nah, ini. Kalau ini yang ketiganya kasroh, ya maka alifnya di kasroh. Yang ketiganya kasroh, alifnya di kasroh. Nah, jadi apa namanya, kalau ketiganya fathah atau kasroh maka alifnya kasroh. Itu uraian dari yang pembahasan yang terakhir tadi berkaitan dengan istilah-istilah yang terkait dengan kaidah bahasa Arab. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Apakah fi'il madi itu pasti itu menggambarkan jumlah hurufnya kan? Di fi'il madi. Fi'il madi menggambarkan. Apakah itu pasti menggambarkan jumlah hurufnya? Bukan menggambarkan jumlah huruf ya. Kalau jumlah huruf kan pasti ada. Kalau jumlah huruf kan pasti terlihat. Maksudnya semua kata kan pasti ada jumlah hurufnya. Iya. Jadi tadi maksudnya kalau contohnya kalau yang contoh yang sulasi ya, itu kan qoro'a. Fi'il madinya qoro'a itu kan sudah menggambarkan 3 huruf. iya. Kemudian kalau mudhari'nya kan menjadi 4 huruf itu, atau fi'il amrnya juga 4 huruf. Nah, apakah jumlah 3 huruf itu selalu tergambarkan dalam fi'il madi? Iya, dari penyebutan sulasi rubai ini diambil dari fi'il madi. Oh. Ya, jadi gini, kata benda dalam bahasa Arab kata dasarnya itu mengambilnya dari fi'il madi. Fi'il madi. Nah, fi'il madi. Bahasa Inggris pun mirip-mirip kan? Enggak ya. Kalau bahasa Inggris kata dasarnya di present ya. Present. Go kan kata dasarnya. Iya. Go, when, gone. Nah, itu ya. Kalau bahasa Arab kata dasarnya di past tense-nya. Past tense-nya. Fi'il madi. Fi'il madi. Ya. Ya, jadi kata dasarnya kalau dalam fi'il itu kata dasarnya fi'il madi. Kalau bahasa Inggris kan di present-nya itu. Ada lagi? Ustaz, Ya. Jadi kalau orang nyuruh istighfar harusnya namanya istighfar berarti Ustaz ya. Kalau orang kan Mas- memerintah kan. Iya. Jadi kalau orang biasanya kan selama ini kan
istighfar Jadi, karena sudah menjadi bahasa Indonesia. relasi. Tapi ini masdar itu fleksibel. Kalau dalam hal pembicaraan gitu ya. Masdar itu dia sifatnya umum. Mau dipakai past tense, mau dipakai present, mau dipakai kalimat perintah itu bisa dipakai. Misalnya gini, biasanya nih yang sering anak-anak yang belajar bahasa Arab, jalasa itu sudah duduk, yajlisu sedang duduk, ijlis duduklah. Nah, kalau menyesuaikan dengan kaidah yang resminya harusnya menggunakan ijlis duduklah. Tapi boleh saja dalam komunikasi muhadasah conversation pakai julusan. Julusan itu isim masdar. Isim masdar. Gitu. Qoma sedang berdiri. Qoma sudah berdiri. Yaqumu sedang berdiri. Kum berdirilah. Nah, tapi terkadang kalau orang menyuruh berdiri pakai kiaman. Kiaman itu masdar. Nah, bisa. Nah, kalau istighfar ya, kalau mau resmi sesuai dengan kaidah istighfar. Iya, Nah, tapi orang lebih mengambil gampangnya yang sudah terbiasa pakai istighfar. Kalau yang kalimat perintahnya istighfar harusnya. Kalau jalasa tadi bukan isim masdarnya, bukan majelis ya. Nah, bukan. Nah, ini dari segi makna. Dari segi makna, nah ini nanti gini, saya ada waktu ya. Bahasa Arab, lughatul Arabiyyah, itu kaidahnya kan ada dua. Ada sorof, ada nahwu. Sorof, ada nahwu. Sorof itu perubahan bentuk kata. Bentuk kata. Nah, kayak ini tadi, qara'a jadi yaqra'u, jadi iqra', jadi qira'atan. Ini dibahas dalam ilmu sorof. Kalau nahwu mempelajari kedudukan kalimat, kedudukan kata. Maksudnya kedudukan kata dalam kalimat. Ada subjek, ada predikat, ada objek. Gitu. Bentuk kata di sini maksudnya perubahan kata. Perubahan kata ada namanya, sebenarnya di sini ada tadi. Cuman saya memperhatikan durasi waktu. Ini nggak saya bahas. Cuman karena Bapak nanyain, ya saya sebut di sini. Bentuk kata ini, bentuk kata ada yang namanya perubahan istilahi. Istilahi itu nanti berpengaruh pada arti. Kayak bahasa Indonesia ya, Ustaz? Istilah. Berpengaruh pada arti. Nah, itu misalnya apa tadi? Membaca. Sudah membaca, sedang membaca, bacalah, bacaan orang yang membaca. Jadinya apa? Qori, iya. Gitu. Yang dibaca makro. Nah, kita kadang-kadang sesekali mendengar makro. Makronya yang mana? Materi yang dibaca yang mana? Makro. Gitu. Sajadah artinya sujud. Sudah sujud, sedang sujud, yasjud. Sujudlah, usjud. Kemudian tempat sujud. Nah, tempat sujud masjidun. Ya, masjidun. Saya tulis di sini. Masjid. Nanti selain tahsin ada nahwu. Tempat sujud. Nah, tapi di Indonesia kita ngomongnya bukan tempat sujud, enggak, langsung jadi masjid. Gitu. Masjid. Jalasa apa artinya? Jalasa. Duduk. Sudah duduk. Ya jelisu sedang duduk. Ijlis duduklah. Majlis tempat
duduk. Majlis sama, bentuk katanya huruf pertama fathah, kedua sukun, ketiga kasroh. Nah, kalau terakhir ini tergantung kondisinya. Jadi kan majelis itu lebih ke kata benda ya. Tempat. Nah, makanya kalau masdar ya. Kalau masdar tadi kan kata kalau masdar itu dia abstrak, dia lebih fleksibel. Iya. Kalau pola bentuk masjid itu menunjukkan tempat. isi makan. Nah, tempat dan waktu. Apa namanya kalau saya dulu belajar mangsanelan panggonane, tempat dan waktu. Nah, gitu. Masjidun tempat sujud, artinya masjid. Majlisun tempat duduk. Nah, sekarang menjadi lembaga atau apa ya? Halaqah atau perkumpulan majelis. Nah, jadinya majelis. Nah, itu namanya istilahi. Ya, perubahan bentuk kata yang menyebabkan berubah arti. Ya, berubah arti. Nah, kemudian itu istilahi. Kalau yang lugawi bentuk kata tetapi dari segi jumlah. Tadi qara'a kan artinya sudah membaca. Siapa yang membaca? Dia. Dianya itu laki atau perempuan? Laki. Jumlahnya berapa? Satu. Gitu. Nah, itu satu kata ya. Kalau dibaca qara'a, huruf terakhirnya dipanjangkan. Dia laki-laki, dua membaca. Kalau tiga qara'u. Nah, qara'u itu berubah bentuk kata juga, cuman hanya dari segi jumlah dan jenis kelamin. Gitu. Qara'u. Dia perempuan satu, qara'at. Nah, berubahnya dari segi jumlah ini, ya ini sampai 14. Nah, kalau kita sudah terbiasa, bukan hafal sih, karena sudah ada polanya, sudah ada teorinya bisa. Yang melakukan siapa, jumlahnya berapa, nah, itu bisa berubah. Nah, perubahan dari segi jumlah namanya lu. Kalau dari segi arti, orangnya, sedang atau alatnya dan lain sebagainya, itu namanya Istilah. miftah. Fatah artinya membuka. Sudah membuka. Yaftahu sedang membuka. Kalau tempat membuka, tempat. Nah, tempat. Maftihun. Kalau alat membuka, miftahun. Nah, polanya begini. Ditambahin nun, huruf yang kedua ditambahin alif. Huruf pertamanya dimatikan. Asalnya kan fathah. Kalau dirubah menjadi miftahun, alat untuk membuka, diterjemahkan kunci. Diterjemahkan seperti itu. Nah, itu namanya apa namanya? Sorof yang ke istilahi dan lugawi. Kalau istilahi perubahan dari arti, nah kalau istilahi dari jenis kelamin dan jumlah. Lugawi. Saya kira cukup dulu. Nanti kalau ada lagi pertanyaan bisa menyesuaikan. Iya. Baik. Kita sekarang berada di awal bulan Muharram. Muharram salah satu dari bulan yang dimuliakan di antara 4 bulan, ya. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus Muharram. Nah, artinya apa? Secara umum di bulan Muharram ini kita sangat ditekankan untuk meningkatkan amal ibadah, kemudian dan juga sebaliknya sangat dipersempit untuk melakukan perbuatan dosa. Amal ibadah apa? Ya umum.
Tapi ada amalan yang lebih khusus lagi terkait dengan Muharram. Dalam salah satu hadis, seutama-utamanya puasa setelah puasa wajib Ramadan adalah puasa di syahrullah, di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Umum itu, maksudnya mau tanggal 1, tanggal 2, tanggal 10 sampai tanggal akhir dari Muharram itu puasa yang paling utama setelah Ramadan. Lebih dikhususkan lagi. Kalau mau sebulan berat ini, milih satu aja deh. Maka yang utama adalah tanggal 10. Itu 10 Muharram atau Asyura. Nah, Rasulullah ketika hijrah sampai ke Madinah puasa tanggal 10 itu. Nah, tapi kok melihat orang-orang Yahudi juga puasa. Orang Yahudi puasa. Ketika ditanya oleh Rasul, kenapa puasa? Kata orang-orang Bani Israel, ini adalah hari perayaan kami, kemenangan kami, karena di tanggal 10 Muharram ini Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah. Jadi perayaannya mengungkapkan rasa senangnya orang-orang Bani Israel saat itu puasa tanggal 10. Kata Rasulullah, oh kalau begitu aku yang lebih berhak untuk berpuasa di tanggal 10. Kenapa aku lebih berhak? Maksudnya karena syariat Nabi Musa sudah disempurnakan, ditutup dengan syariat Nabi Muhammad tanggal 10 itu. Nah, kemudian kata Rasulullah, kalau tahun depan aku masih hidup, aku akan puasa tanggal 9 dan 10. Kenapa? Kalau nanti hanya tanggal 10, nanti jadi kayak orang Yahudi, kayak orang Bani Israel. Nah, maka Rasulullah ingin tahun depan kalau aku masih hidup, aku puasa tanggal 9 dan 10. Maka kata para ulama, kalau lebih mampu dari puasanya tanggal 10, puasanya dari tanggal 9. Nah, cuman karena kan kita tidak tahu kepastian tanggal, maka ada yang menganjurkan lebih afdal lagi 9, 10, 11. 9, 10, 11. Nah, jadi secara umum mau tanggal 1 sampai tanggal 29 atau 30, nah itu amalan puasa, itu sunnah, juga amalan-amalan ibadah yang lainnya. Kalau tidak bisa banyak hari, beberapa hari, ambil di tanggal 10. Tapi afdalnya lagi 9 dan 10. Apalagi kalau bisa 9, 10 dan 11, karena dikhawatirkan meleset. Baik, maka mudah-mudahan amal ibadah kita, termasuk bacaan Al-Quran kita, belajar kita adalah bagian dari meningkatkan amal ibadah kita di bulan ini. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.